apabila kalian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuhibbunallah, mengaku cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengaku sebagai hamba-hamba Allah yang cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, ikutilah aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar supaya kita meniru kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meniru akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meniru lembutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meniru tegasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meniru kerasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berjihad fi sabilillah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang sudah ditiru oleh guru kita Al Habib Alwi bin Salim Al Idrus. Bagaimana beliau berdakwah, lembutnya beliau berdakwah, tegasnya beliau di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Ini sudah dicontohkan oleh kita Al Habib Alwi bin Salim Al Idrus. Semoga murid-murid beliau, wabil khusus yang ada di pondok pesantren ini, bisa melanjutkan perjuangan beliau di tengah-tengah masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Apabila kalian cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka katanya para ulama, jumhur ulama mengatakan bahwasannya ini adalah perintah untuk meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh kegiatan, seluruh aktivitas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk meniru kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seluruh apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hukumnya sunnah, dan barang siapa yang mengamalkan bagi umat Nabi Muhammad SAW maka akan mendapatkan pahala sunnah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita bisa memaksimalkan amalan-amalan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir sebelum ditutup, akhir-akhir zaman seperti ini ada yang berusaha membenturkan antara sunnahnya Nabi Muhammad SAW dengan adat-adat yang ada di Indonesia. Dibenturkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Dikatakan bahwasanya sunnah Nabi Muhammad SAW itu adalah adat Arab. Dikatakan bahwasanya pakaian putih itu adalah adat Arab. Oh, pakai jubah adalah adat Arab. Oh, pakai jenggot itu adalah adat Arab. Oh, pakai imamah itu adat Arab. Kita ambil Islamnya, tidak perlu kita ambil adatnya. Intinya bahwasanya mereka hendak menjauhkan kita dari sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah bangsa Arab adalah untuk mengislamkan bangsa Arab, bukan mengarabkan Islam. Begitu juga sunan-sunan yang diutus oleh yang datang ke Indonesia, para wali songo datang ke Indonesia adalah untuk mengislamkan Nusantara, bukan untuk menusantarakan Islam. Ini yang harus kita catat. Jadi jangan sedikit-sedikit sunnah Nabi Muhammad SAW dihantamkan dengan adat Nusantara. Sedikit-sedikit bahwasanya oh kalau putih itu adat Arab, oh kita di Indonesia pakai batik saja. Islam tidak melarang adat siapapun, adat apapun. Arab punya adat, Cina punya adat, Ethiopia punya adat, Afrika punya adat, bangsa Eropa pun punya adat, Sunda punya adat, Madura punya adat, Jawa punya adat, seluruhnya punya adat masing-masing sesuai daerah masing-masing. Tidak semua adat daripada adat-adat Arab menjadi atau masuk atau dimasukkan di dalam syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan banyak dari adat-adat Arab itu yang tidak masuk dalam sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalkan adat Arab zaman tersebut bahwasanya adatnya ketika melahirkan seorang bayi wanita maka akan langsung dikubur. Itu adalah adat Arab. Itu dihapus oleh Islam, dihapus oleh syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adat tersebut dihapus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangsa Arab suka minuman-minuman keras, suka mabuk-mabukan. Ini adalah adat Arab. Jadi kalau ada orang yang dikit-dikit itu adat Arab itu mabuk-mabukan, itu adat Arab. Bahkan kalau di kita di sini di Nusantara, di Indonesia, kalau mabuk hanya botol. Kalau di Arab sana air minumnya ya
mabuk-mabukannya, alkoholnya itu bukan hanya botolan, jedingan, baan, paham ya? Itu adat-adat yang ada ketika itu adalah adat Arab, itu dilarang oleh syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak semua adat Arab itu masuk ke dalam syariat Islam. Apa-apa yang ada di syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah perintah wajib bagi kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dari ayat ini ayolah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggiatkan, menyemangatkan untuk mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Insya Allah.